pagi Zia. Selamat pagi Askia. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik juga. Kamu nggak lupa kan kalau hari ini ada presentasi pelajaran bahasa Indonesia? Hah, presentasi apa? Pelajaran bahasa Indonesia Zi, kamu lupa? Boleh nggak kalau aku jadi operatornya aja? Emangnya kenapa sih Zi? Tahu kan, aku kurang percaya diri, apalagi skill public speaking aku kurang. Itu nggak apa-apa Zi, kita juga sama-sama belajar kok. Tapi kenapa sih sekolah biasanya presentasi mulu? Itu tujuannya baik untuk kita Zi, untuk meningkatkan skill public speaking kita. Emang skill public speaking itu penting ya? Yuk langsung aja kita ngobrol dengan ahlinya. Bersama aku Askia, Dan aku Zia di Bumi Remaja. inspirasi dan aksi untuk generasi. Nah, mumpung bel sekolah masih lama, aku jadi penasaran nih, emangnya gimana sih realita kemampuan public speaking remaja Indonesia saat ini? Tadi sih aku sempat baca jurnal ya. Jadi, dari penelitian yang dilakukan Universitas Makassar tahun 2023 menyebutkan kalau masih banyak remaja SMP yang belum percaya diri dan belum memiliki skill public speaking yang baik. Ya juga ya, banyak yang masih canggung atau malu loh. Biasanya sih disebut demam panggung. Aku juga baca nih, masih dari penelitian yang sama. Ternyata beberapa faktor remaja belum menguasai public speaking itu adalah karena kurangnya rasa percaya diri dan terkadang tidak siap dengan materi atau hal yang ingin disampaikan. Betul banget, padahal di era digital ini, menurutku kita harus bisa yang namanya public speaking. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi digital, bisa membantu anak muda mengembangkan skill public speaking-nya. Tapi dari tadi aku penasaran deh, sebenarnya public speaking itu apa sih? Dan skill itu penting banget bagi remaja? Langsung saja yuk kita ngobrol dengan ahlinya, ahli yang di bidangnya. Wah, kebetulan aku ada kontaknya nih, aku telepon ya. Ya, Halo Kak Hijri. Benar Kak, ini Zia. Aku mau tanya dong Kak, tentang public speaking. Kakak bisa datang ke rumahku nggak? Halo Kak Hijri. halo. Cepet sekali datangnya Kak. Silakan dulu Kak. Oke. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Tadi Kalian gimana kabarnya? Baik. Tadi kesini macet nggak? Aduh, lumayan rame aja sih tadi. Nggak macet-macet banget. Nah, Sobat Laskar Digital, kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Hijriyanti Janatun Firdaus. Kak Hijri adalah seorang public speaker, MC, dan juga moderator di kota Yogyakarta. Nah, selain jadi MC, Kak Hijri ini sudah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan public speaking loh, salah satunya di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2023. Keren banget kan Kak Askia? Keren banget dong, boleh tepuk tangannya teman-teman. Nah, jadi gini Kak, kita lagi bahas tentang public speaking. Dan kita penasaran nih, sebenarnya apa itu public speaking dan apa sih pentingnya public speaking itu? Oke, kalau menurut aku ya, public speaking itu adalah seni kita berbicara di depan umum. Kayak aku yang berbicara sama Zia sama Askia. Dalam berbicara di depan umum itu ada seninya masing-masing. Nah, dan itu sangat penting bagi remaja karena remaja saat ini tuh kebanyakan demam panggung, grogi dan lain sebagainya, sehingga mereka tuh enggan untuk speak up di depan umum. Misal di kelas nih, disuruh presentasi atau bisa maju ke depan gitu, mereka malu-malu ataupun nggak berani gitu ya. Nah, dan itu sangat penting karena di dunia yang semakin maju, semakin modern itu perlu adanya remaja-remaja yang nantinya di masa depan bisa menjadi pemimpin, menjadi speaker dan lain sebagainya. Seperti Berarti itu. sangat penting ya kemampuan public speaking itu ya? Iya, sangat penting dan itu nggak hanya untuk seorang ahli aja ya. Semuanya itu harus bisa public speaking. Wow. Nah, Kak Hijri ini kan adalah seorang MC, moderator, dan public speaker ya Kak. Boleh tahu nggak Kak, Kakak belajar public speaking itu dari kapan sih? Apakah mulai dari SMP seperti kamu? Kalau dari SMP sebenarnya nggak yang begitu tertarik ya. Dulu SMP ya biasa pengalamannya disuruh jadi MC, diminta jadi MC, moderator ya. It's okay, kita coba aja untuk pengalaman. Tapi untuk pas saya kakak mendalami dunia public speaking itu pada masuk kuliah. Di waktu perkuliahan di mahasiswa baru itu ada tawaran jadi MC lomba cerdas cermat akuntansi. Gitu. Terus kita sering banget latihan dan kakak sering banget belajar gimana sih cara jadi MC yang baik, bagaimana cara jadi MC yang formal ataupun non formal, moderator dan sebagainya. Dan itu kan lingkupnya nasional ya acaranya. Jadi di situ Mbak mulai
suka, mulai menekuni di bidang public speaking sehingga ya bisa sampai sekarang seperti Berarti itu. kakak belum lama ya belajar public speaking? Iya, belum lama. Wah, ternyata pengalaman kakak cukup banyak ya. Kak, boleh bagi tips gak untuk kita? Gimana caranya agar kita bisa percaya diri dan nggak grogi saat di depan umum? Oke, tips ya. Tipsnya kalau aku biasanya kenali diri kita. Kita kan punya kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Tapi jangan jadikan kekurangan kita itu sebagai penghambat kita untuk coba percaya diri gitu. Dan biasanya kalau kita sebelum melakukan public speaking harus perbanyak latihan dulu. Nggak mungkin dong kita mau maju ke presentasi di depan kelas, tapi kita nggak ada latihan sama sekali. Kita nggak ada penguasaan materi yang akan kita sampaikan di depan umum kayak gitu. Terus yang bisa ngebuat kita nggak grogi di depan umum ya, itu terkait dengan penampilan juga ya. Kita harus memperhatikan penampilan kita. Kalau penampilan kita baik, otomatis kita akan lebih percaya diri sama diri kita. Jadi kita nggak bakalan malu, aku udah cantik belum ya, aku udah ganteng belum ya, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa ngebuat kita lebih percaya diri lagi. Tipsnya sangat banyak ya, Kak. Kakak punya solusi nggak sih untuk kita yang kurang percaya diri dan grogi saat di depan umum? Misalnya kita harus ngapain nih Kak? Atau kita ikut kegiatan apa Kak? Agar kita menjadi lebih percaya diri. Oke, tadi udah aku spill di depan ya. Latihan itu, perbanyak latihan. Kemudian kita juga bisa ikut organisasi, baik di sekolah ataupun di masa-masa kuliah nanti ya. Karena organisasi itu sangat penting, bisa meningkatkan skill kita. Kita misal jadi seorang pemimpin di situ, memimpin sebuah rapat, itu juga salah satu dari public speaking. Kemudian kita juga bisa ikut kegiatan les yang di luar sana, kan banyak ya, les public speaking yang bisa meningkatkan skill kita kayak gitu. Seperti yang Zia sama Askia ikuti ya. Iya. Lalu Kak, saat kita sudah berani tampil di depan umum, pastinya kita perlu mengatur apa yang harus kita sampaikan ya Kak. Misalnya, saat presentasi atau sedang menjadi MC, kita harus memastikan kalau apa yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Nah, bagaimana sih Kak caranya agar apa yang kita sampaikan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan miskomunikasi? Oke, gunakan bahasa yang sederhana. Jangan gunakan bahasa yang terlalu rumit, yang susah dipahami sama audiensnya. Karena audiens itu akan cenderung bosan kalau kita pakai kata-kata yang sangat baku. Kita coba sesuaikan audiens kita itu misal remaja, anak-anak, orang tua, itu kita coba sesuaikan dengan bahasa kita supaya lebih dimengerti sama audiensnya gitu. Berarti harus singkat, padat, dan jelas gitu Iya, ya? betul. Selain itu Kak, aku penasaran nih Kak, ada tips nggak sih agar public speaking kita menjadi lebih menarik? Misalnya saat presentasi atau MC, apakah ada gestur tertentu atau menggunakan pantun dan sebagainya? Tentu ya, dalam public speaking itu akan ada hal-hal menarik yang bisa kita tampilkan gitu ya. Terkait tadi yang disebutkan sama Askia ya, gestur tubuh itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita duduk, kayak gitu. Kemudian boleh kok kalau kita mau pakai pantun, karena biasanya pantun itu bisa lebih mencairkan suasana kita dengan audiens ya. Kita bisa berinteraksi dengan audiens dan itu akan menjadikan public speaking kita lebih menarik. Wah, tipsnya sangat banyak ya Kak. Nanti aku mau praktekin deh. BTW, terima kasih ya Kak udah mau mampir dan berbagi tips dan solusi dan bermanfaat. Terima kasih Kak. Nah, Sobat Laskar Digital, public speaking bukan hanya berbicara dengan asal, tetapi juga membutuhkan skill berbicara saat public speaking. Maka dari itu, yuk belajar public speaking agar tidak asal berbicara. Aku Askia. Dan aku Zia pamit undur diri. Kami mau berangkat sekolah dulu ya. Tapi jangan lupa tetap saksikan Bumi Remaja. Inspirasi dan aksi untuk generasi.